Ratna dan Rafa meninggalkan Sania di tangan Pak Amir. Mereka berdua tidak peduli lagi dengan nasib Sania. Yang mereka pedulikan sekarang adalah uang yang mereka dapatkan dari menjual Sania. Rafa, sekarang kau tidak perlu terpuruk lagi gara-gara Sania. Dia sudah mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya padamu, Rafa, ucap Ratna saat mereka sudah berada di mobil Rafa. Benar, aku harus bangkit, tidak boleh memikirkan wanita itu. Toh, aku sudah mendapatkan uangku kembali. Setelah mengatakan itu, Rafa melajukan mobil Avanzanya. Saniah yang malang, perempuan itu sedang berada di dalam ruangan yang sedikit gelap. Hanya ada satu lampu di samping kasur, tapi itu tak membuat pria itu melihat wajah Sania dengan jelas. Ia memang sengaja membuat ruangan itu gelap karena tidak ingin menunjukkan wajahnya yang mungkin akan dikenali oleh perempuan yang saat ini membuat keinginannya semakin menggila. Terlebih pria yang kini berada di samping tubuh Sania mabuk akibat sebotol whisky yang ia minum untuk melampiaskan frustasinya. Suara demi suara terdengar dari kedua insan yang tidak saling mengenal itu. Keduanya sama-sama bersama malam ini. Terlebih sang pria yang sempat terkejut kala ia mengetahui bahwa perempuan yang ia bayar untuk menghabiskan malam dengannya ternyata masih perawan. Terlebih aroma wangi seperti wangi bunga mawar tercium pada perempuan ini. Aroma wangi itu semakin menambah keinginannya hingga dirinya tak ingin berhenti. Namun rasa lelah pada akhirnya membuatnya menghentikan aktivitas itu. Arkana Rahadi, dialah pria yang saat ini bersama dengan Sania. Pria berusia 33 tahun itu seorang presidir ternama RH Corporation yang terkenal, pria sempurna di kota ini. Hari ini Arka seharusnya menikah dengan tunangannya, namun saat tunangan malah meninggalkannya demi karirnya di luar negeri sebagai violinis. Arkana sangat malu di depan semua orang, terlebih pada media yang memberitakan tentang pernikahannya. Sebagai seorang presidir dari keluarga terhormat, ia merasa sudah direndahkan hingga ia melampiaskan amarahnya dengan menyewa wanita malam untuk menghabiskan malam pertamanya. Namun siapa sangka Arkana malah bersama perempuan yang masih perawan. Sekitar pukul 5:30 pagi, Saniah membuka matanya perlahan-lahan sampai mata itu terbuka lebar. Seketika itu juga ia sadar bahwa ia sedang berada di tempat asing dan ruangan itu sedikit gelap, tapi ia masih bisa melihat dikarenakan cahaya pagi yang masuk dari jendela ruangan itu. Meski begitu, ia tetap tidak bisa melihat dengan sangat jelas sosok pria yang berbaring di sampingnya pun tak bisa ia lihat dengan baik, hanya bayangan pria itu. Namun ia tidak ingin memperdulikan siapa pria itu. Saat ini ia harus meninggalkan tempat itu sebelum ada orang yang melihatnya. Sebagai perempuan miskin, ia tidak punya apa-apa yang bisa ia banggakan selain kehormatan dan harga dirinya semata. Dengan cepat Saniah meraih gaunnya kembali, kemudian memakainya. Sambil merapikan rambut panjangnya, ia meneteskan air mata kesedihannya mengingat perbuatan Rafa kepadanya. Setelah rapi, Sania segera keluar diam-diam dari ruangan itu. Saat berada di luar, barulah ia berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Hingga kini ia berada di luar hotel. Air mata tak henti-hentinya jatuh hingga membasahi wajahnya. Rasa sakitnya begitu dalam hingga air mata itu terus jatuh meski ia berusaha untuk menahannya. Karena tidak punya uang untuk naik taksi, Saniah memilih jalan kaki ke rumahnya. Tak peduli dengan jarak yang begitu jauh, ia terus lelah. Semua itu tidak terasa. Yang terasa saat ini hanya rasa sesak di dadanya. Mas Rafa, kamu tega sekali memberiku obat lalu membawaku ke atasanmu, Mas.
Tega sekali kamu. Tiba-tiba Sania berhenti berjalan kala ia teringat dengan ibunya. Apa yang harus aku katakan pada ibu? Sania takut pulang, bukan karena takut dimarahi oleh ibunya, tapi ia takut sakit ibunya semakin parah jika tahu bahwa Rafa menceraikannya, bahkan membiarkannya tidur dengan orang lain demi uang. Ya Allah, aku harus bagaimana? Sania semakin sedih. Ia tidak melanjutkan langkahnya untuk pulang. Sania malah berjongkok di bawah pohon sana seperti orang terbuang. Pikirannya saat ini dipenuhi oleh ibunya. Ia belum siap untuk menunjukkan dirinya yang hancur di depan ibunya, terlebih lagi dengan kenyataan tentang pernikahannya yang hancur. Sementara di kamar hotel, Arga baru membuka matanya lalu menoleh ke sampingnya untuk memastikan perempuan semalam masih di sebelahnya, namun tempat itu kosong. Arka terkejut sampai ia bangun dan duduk sembari menatap kasur yang ditempati perempuan itu berbaring. Dia pergi begitu saja. Arka tampak kesal dengan perempuan itu karena meninggalkannya tanpa pesan. Terlebih ia ingin melihat wajah perempuan yang ternyata masih perawan. Aku tidak menyangka kalau dia masih perawan. Padahal jelas-jelas aku mengatakan pada Pak Amir untuk membawakan wanita malam yang biasa bersama laki-laki kesepian. Setelah tahu bahwa perempuan semalam masih perawan, Arka mengira bahwa perempuan itu akan meminta pertanggungjawabannya, tapi ternyata perempuan itu malah pergi. Di saat yang sama, suara ketukan pintu terdengar disertai dengan suara asistennya memanggil, "Tuan Arka." Arka segera memakai pakaiannya lalu datang membuka pintunya. Seorang pria seusianya berdiri tegak di depannya. Pria itu adalah Liam, asistennya. Arka tidak mengatakan apapun. Ia membiarkan pintunya terbuka, kemudian kembali melangkah masuk. Liam mengikuti atasannya sampai kini. Ia berdiri di depan Arka yang duduk menyilangkan kedua kakinya di sana. Saya datang untuk mengingatkan kembali jadwal Tuan Arka hari ini. Hari ini Anda ada rapat jam 9 pagi, lalu jam 1 siang Anda ada pertemuan dengan Direktur Starking. Jam 3 sore Anda ada wawancara dengan majalah Ars. Arka tidak mendengar ucapan asistennya. Ia malah memikirkan perempuan semalam yang berhasil mencuri perhatiannya. Rasa penasaran tentang perempuan itu pun semakin besar. Bahkan ia ingin mengetahuinya sekarang juga. Jantungnya bahkan berdebar kencang kalah mengingat suara perempuan semalam. Aroma harum dari perempuan itu bahkan masih terasa. "Tuan Arka," seru Liam. Melihat Arka hanya diam, tidak menanggapinya. Arka mengangkat wajahnya menatap Liam, tapi bukan untuk menanggapi semua yang dikatakan Liam, melainkan karena hal lain. "Liam, tolong panggilkan Amir." "Untuk apa?" tanya Liam heran dan penasaran. "Semalam dia memberiku wanita dan wanita itu pergi tanpa mengatakan apapun. Itu sangat tidak sopan. Jadi aku ingin buat perhitungan pada perempuan itu." Tentu saja Arka berbohong karena kenyataannya bukan untuk membuat perhitungan, melainkan karena ia tertarik pada wanita itu. "Baik, saya akan panggil Pak Amir." Dengan cepat, Liam menghubungi Amir untuk datang ke kamar Arka. Hanya dalam 5 menit, Pak Amir yang tinggal tak jauh dari kamar Arka datang menemui Arka dengan perasaan takut. Liam segera datang, membuka pintu setelah mendengar suara ketukan dari Pak Amir. Pak Amir berjalan menghampiri Arka. Ia langsung membungkuk hormat. Arka hanya menatap dengan ekspresi dinginnya hingga membuat Pak Amir tak berani mengangkat wajahnya. "Apa Tuan perlu bantuan saya? Tentang wanita semalam yang kau bawa, apa dia benar-benar wanita malam?" tanya Arka penasaran. "Benar Tuan Arka, saya dapat wanita itu dari Mami Devi yang merupakan bos wanita penghibur di kota ini." Arkana terdiam membatin. "Berarti wanita itu baru memulai pekerjaan seperti itu dan akulah yang merenggut kesuciannya. Sepertinya dia membutuhkan uang sampai rela menjual dirinya."
Aku harus menolongnya agar tidak terjebak dalam kehidupan seperti itu. Lebih baik dia berada di sisiku ketimbang berada di tempat yang tidak pantas itu. Tuan Arkana, saut Pak Amir, yang heran melihat atasannya diam. Arka kembali menatap Pak Amir. Aku ingin kau bawa wanita itu lagi ke hadapanku. Pak Amir sedikit kaget, ia mengangkat wajahnya melihat Arka. Apa Anda menginginkannya lagi? Tanya Pak Amir memastikan. Benar, berapapun bayarannya akan aku berikan, asalkan kau membawanya ke hadapanku, tegas Arka yang tidak bisa dibantah. Pak Amir yang mata duitan itu terlihat senang, bahkan ia terlihat begitu semangat untuk membawa perempuan itu ke hadapan Arkana. Tenang saja Tuan Arka, saya akan bawa perempuan itu kemari. Dia pasti akan menuruti keinginan Tuan Arka. Pergilah, jangan buang-buang waktuku, tita Arkana pada Pak Amir. Pak Amir pun keluar dari ruangan itu, lalu ia menghubungi Ratna untuk datang menemuinya dengan membawa wanita semalam. Ratna terkejut mendengar Pak Amir masih menginginkan Sania. Ia kebingungan. Apa yang harus kita lakukan, Rafa? Pak Amir masih menginginkan Sania dan beliau meminta kita bawa Sania ke tempatnya, ucap Ratna yang terlihat bingung, tidak tahu harus bagaimana menolak permintaan Pak Amir. Saat ini Ratna sedang berada di apartemen milik Rafa. Ia menemani Rafa di apartemen itu karena tidak tega meninggalkan Rafa yang sedang patah hati. Kita temui Pak Amir dulu, lalu bicara baik-baik padanya mengenai Sania. Semoga Pak Amir mau kalau kita berikan wanita lain. Sania tidak mungkin karena dia pasti akan melawan kita, Ratna. Atau sebaiknya kita suruh Pak Amir ke tempat Mami Devi aja, biar Pak Amir ngomong sendiri sama Mami Devi kalau memang menginginkan Sania. Rafa, Sania itu sudah berhenti kerja sama Mami Devi sehari sebelum kamu dengan dia menikah. Jadi percuma kita suruh Pak Amir datang ke Mami Devi untuk bicara. Beliau nggak akan mendapatkan keinginannya. Ujung-ujungnya Pak Amir pasti bakal hubungi kita karena kita yang bawa Sania ke dia. Ratna sempat terkejut mendengar ide Rafa yang ingin Pak Amir ke tempat Mami Devi, tapi tidak sulit untuk menciptakan kebohongannya lagi agar Rafa tidak menyuruh Pak Amir datang ke Mami Devi. Kalau gitu kita temui Pak Amir dulu. Dia masih di hotel itu kan? Ratna mengangguk. Oke, kita ke sana. Sampai di sana baru kita jelaskan sama Pak Amir kalau Sania tidak bekerja lagi dengan Mami Devi. Akhirnya Ratna dan Rafa meninggalkan apartemen itu. Mereka kembali ke hotel untuk menemui Pak Amir. Sekitar 20 menit lebih, mereka berdua sampai di hotel. Keduanya segera masuk menemui Pak Amir yang menunggunya di lobi hotel. Kalian berdua lama sekali. Apa kalian tidak tahu? Saya sudah menunggu kalian setengah jam di sini, protes Pak Amir. Ia kesal dengan Ratna dan Rafa yang membuatnya menunggu lama di sana. Maaf Pak, di jalan tiba-tiba macet, makanya kami bisa terlambat, saut Rafa berbohong karena takut dengan amarah Pak Amir. Bahkan ia menundukkan wajahnya di depan Pak Amir. Ia hanya karyawan biasa yang tidak ingin punya masalah dengan atasannya. Apalagi Pak Amir ini seorang manajer di kantornya. Ia bisa dipecat jika tidak hormat pada Pak Amir. Di mana perempuan semalam? Tanya Pak Amir sembari melihat ke belakang. Ratna dan Rafa mencari sosok cantik yang semalam membuatnya tertarik. Begini Pak Amir, perempuan semalam yang kami bawa tidak bekerja lagi dengan Mami Devi. Dia sudah berhenti bekerja
sebagai wanita penghibur. Karena itu kami tidak bisa membawanya kemari. Jelas Rafa berusaha membujuk Pak Amir. Iya Pak, kalau Anda menginginkan perempuan cantik, saya bisa bantu Pak Amir bicara dengan Mami Devi, atau saya antar Bapak ketemu sama Mami Devi. Ibu Ratna membujuk Pak Amir agar berhenti mencari Sania. Pak Amir tidak segera menanggapi ucapan Ratna dan Rafa. Pria berusia 50 tahun itu malah melihat ke sana kemari, seolah sedang menghindari seseorang. Ratna dan Rafa yang melihat Pak Amir seperti itu tampak penasaran hingga mereka ikut menoleh ke belakang, tapi mereka berdua tidak mengatakan apapun. Pak Amir kembali melihat mereka berdua. Kita bicara di kamar saya saja, jangan bicara di sini. Baik, akhirnya mereka berdua mengikuti Pak Amir yang berjalan sampai ke kamarnya. Pak Amir mempersilahkan mereka berdua masuk, tapi tidak mempersilahkan mereka duduk. Sebenarnya yang sewa perempuan semalam bukanlah saya, tapi Tuan Arka. Kalian pasti tahu Tuan Arka kan? Ungkap Pak Amir yang membuat Ratna dan Rafa terlihat bingung dengan orang yang disebut Pak Amir. Tuan Arka siapa Pak Amir? Tanya Rafa penasaran. Atasan kalian, pemilik Erhard Corporation, Arkanantara Hadi. Ratna dan Rafa begitu terkejut mendengar nama itu. Mereka tidak pernah melihat sosok pemilik perusahaan besar yang saat ini terkenal di Asia dengan kekayaannya yang bernilai triliun rupiah, sampai keluarganya pun disebut sebagai keluarga konglomerat nomor 1 di Indonesia. Tapi mereka sangat mengenal nama itu. Namanya selalu muncul dalam berita sebagai pebisnis sukses di usia muda yang memiliki banyak aset. Tuan Arkananta. Astaga, jadi beliau orang yang sewa wanita yang untuk bersenang-senang. Ratna tak menyangka dengan sesuatu yang ia dengar dari Pak Amir. Begitu juga dengan Rafa yang membulat sempurna melihat Pak Amir. Tapi bukankah Pak Arka menikah semalam Pak Amir? Kenapa beliau menyewa perempuan lain untuk menghabiskan malamnya? Pernikahan Tuan Arka batal. Nona Gina meninggalkan pesta setelah dia menerima pesan kalau dirinya diterima di sebuah agensi violinis ternama di Amerika. Dia memilih ke Amerika ketimbang melanjutkan pernikahannya dengan Pak Arka yang menurutnya akan menghancurkan karirnya. Tutur Pak Amir. Kenapa bisa begitu Pak? Perusahaan yang mengontrak Gina melarang violinisnya menikah selama 2 tahun ke depan. Makanya Gina memilih mengorbankan pernikahannya. Bukan hanya Pak Amir saja yang tahu tentang kaburnya Gina dari pernikahan. Semua yang hadir di pesta tahu, tapi tidak semua orang tahu alasan Gina membatalkan pernikahannya. Hanya sebagian orang saja yang tahu, termasuk Pak Amir yang tidak sengaja berada di lokasi saat Arka dan Gina bertengkar karena masalah pernikahan yang dibatalkan. Hingga Pak Amir tahu alasan Gina pergi. Kami tidak menyangka kalau orang hebat seperti Tuan Arka ternyata ditinggalkan oleh tunangannya sendiri demi karir. Kalau saya nggak mungkin meninggalkan laki-laki sempurna seperti Tuan Arka. Ratna sangat menyayangkan hal tersebut terjadi. Bagaimana tidak terkejut dan menyayangkan hal itu? Semua orang tahu kesuksesan Arkanantara dan penampilannya yang begitu sempurna. Sebagian wanita di kota ini pun mengidolakan sosok Arkananta yang gagah dan seorang presidir yang terkenal hampir seluruh Asia, namun malah ditinggalkan oleh tunangannya sendiri di hari pernikahan. Tidak usah bahas masalah itu. Sekarang kita bahas wanita semalam. Di mana aku bisa menghubunginya? Saat ini Tuan Arka ingin bertemu dengan wanita itu. Beliau ingin sekali melihat wajah wanita yang semalam bersamanya, dan saya harus membawanya ke hadapan Tuan Arka secepatnya sebelum Tuan Arka marah. Ratna mengerutkan keningnya. Ia terlihat bingung dan penasaran dengan ucapan Pak Amir. Tuan Arka ingin melihat wajah wanita yang semalam bersamanya. Memangnya
Memangnya Tuan Arka tidak melihat wajahnya? Tuan Arka adalah orang yang terkenal. Beliau tidak mau kalau wanita yang dia bayar tahu siapa dirinya. Kalau sampai wanita itu tahu dan menyebarkannya, maka nama baik Tuan Arka pasti rusak. Karena itu beliau sengaja membuat kamarnya gelap agar perempuan itu tidak melihatnya. Apalagi beliau tidak mau melihat wajah perempuan malam yang hanya sekali tidur dengannya. Lebih baik tidak saling melihat supaya kalau beliau dan perempuan itu tidak sengaja bertemu, maka beliau tidak perlu pura-pura tidak mengenalnya. Jelas Pak Amir. Ratna dan Rafa saling melihat ketika Pak Amir memutar badannya membelakangi mereka untuk mengambil minuman alkoholnya. Ratna menggelengkan kepala pada Rafa, memberi kode pada Rafa agar tidak mengatakan tentang Sania pada Pak Amir. Rafa mengerti maksud Ratna. Lalu keduanya kembali melihat Pak Amir. Kala Pak Amir menoleh ke arah mereka. Jadi bagaimana? Apa kalian bisa membawa wanita itu kemari untuk bertemu dengan Tuan Arka? Apa yang akan kami dapatkan kalau bawa wanita itu kemari? Tanya Ratna dengan serius. Tuan Arka bersedia bayar berapapun yang kalian minta. Yang penting kalian bawa wanita itu kemari, jawab Pak Amir dengan tegas. Sepertinya Tuan Arka bukan sekedar ingin melihat wajah wanita yang semalam tidur dengannya, tapi karena Tuan Arka sangat menyukai wanita semalam sampai beliau bersedia bayar berapapun yang kami minta, saut Rafa yang terlihat tidak senang. Benar, beliau menyukai wanita itu, bukan hanya sekedar teman tidur beliau saja, tapi memang karena Tuan Arka senang dengan wanita itu. Bahkan Tuan Arka ingin membuat wanita itu menggantikan posisi Gina sebagai tunangannya. Semua yang dikatakan Pak Amir bukanlah kebohongannya untuk membujuk kedua orang ini. Sebelum menunggu Ratna dan Rafa di lobi, ia sudah bertemu dengan Liam, asisten Arka. Liam mengatakan semua itu pada Pak Amir sampai Pak Amir bertekad untuk mendapatkan wanita itu bagaimanapun caranya. Hal itu ia lakukan demi mengambil hati Arkananta agar menaikkan jabatannya. Jika bukan karena itu, Pak Amir juga tidak akan berusaha mencari wanita itu. Mungkin ia melakukan permintaan Arka untuk mencari wanita semalam, tapi pasti ia tidak akan berusaha keras. Ratna semakin terkejut mendengar alasan yang dilontarkan Pak Amir, dan alasan itu membuat Ratna semakin tak ingin membawa Sania ke hadapan Pak Amir. Bahkan saat ini ia akan membuat Pak Amir tak bisa menemukan Sania. Kalau Tuan Arka memang menginginkan wanita itu, saya dan Rafa akan berusaha membantu Pak Amir menemukannya, ucap Ratna yang berbohong pada Pak Amir, karena tentu saja ia tidak akan membantu Pak Amir. Kalian yang bawa wanita itu ke saya, tapi kenapa omongan kalian seperti tidak bisa menemukan wanita itu? Pak Amir tampak heran pada Ratna dan Rafa yang seolah tidak tahu keberadaan wanita semalam, padahal merekalah yang membawa wanita itu kepadanya. Dia menghilang setelah dia melayani Tuan Arka. Kami juga tidak bisa menghubunginya, Pak Amir. Tuan Arka sudah berjanji akan memberikan berapapun uang yang kalian minta jika kalian berhasil membawa wanita itu. Tapi kalau tidak berhasil membawa wanita itu, Tuan Arka akan memecat kalian. Pak Amir sengaja mengancam Rafa dan Ratna agar mereka berdua mau membawa Sania kembali. Ratna dan Rafa takut mendengar ancaman Pak Amir karena tentu mereka tidak mau dipecat dari pekerjaan mereka. Tenang saja Pak Amir, saya dan Ratna akan membawanya ke Pak Amir, saut Rafa yang begitu takut dipecat. Ia sangat mencintai pekerjaannya yang selalu ia banggakan di depan orang tuanya. Terlebih perusahaan tempat ia bekerja adalah perusahaan besar. Sayang jika dipecat dari sana, apalagi sulit mencari pekerjaan lain yang pantas untuknya. Saya akan tunggu
kabar baik dari kalian. Sekarang pergilah. Tita Pak Amir. Akhirnya Rafa dan Ratna meninggalkan kamar Pak Amir dengan perasaan tegang. Ratna yang berjalan mengikuti Rafa terlihat kesal pada Rafa yang sudah memberikan janjinya pada Pak Amir. Apa kamu benar-benar mau menyerahkan Sania, Raf? Aku tidak punya pilihan, Ratna. Pak Amir mengancam kita. Kalau kita tidak bawa Sania, kita akan dipecat dari pekerjaan kita. Memangnya kamu mau dipecat? Aku sih tidak mau. Jadi lebih baik menuruti Pak Amir. Aku akan bawa Sania setelah aku selesai mengurus perceraianku dengannya.